Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Romsabita, NIM B1B1222085 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hari ini saya akan membawakan materi yaitu struktur dan unsur penyusunan APBD daerah provinsi. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan juga disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah dan juga bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang disahkan atau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006. Menurut Raharjo, tahun 2014 menjelaskan bahwa APBD adalah suatu rencana operasional keuangan daerah di satu pihak menggambarkan penerimaan tentang pendapatan dan di lain pihak merupakan tentang pengeluaran untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan juga pengeluaran dalam pembangunan dalam satu tahun anggaran. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan sendiri terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus yang kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi-fungsi APBD. Fungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal yaitu terdiri dari 6 fungsi, yaitu pertama fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian kedua, fungsi perencanaan, yaitu mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Lalu ketiga, fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Lalu keempat, ada fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Lalu kelima, fungsi distribusi yang mengandung arti bahwa kebijakan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Lalu terakhir, ada fungsi stabilisasi yaitu mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Lalu tujuan APBD. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Lalu selanjutnya adalah prinsip APBD. Prinsip APBD ada 6 butir, yaitu pertama keutuhan, yaitu pertama kesatuan. Azas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen negara, maksudnya dalam satu dokumen anggaran. Lalu kedua, universalitas, yaitu di mana azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Lalu ketiga, tahunan, yaitu artinya anggaran berlaku untuk satu tahun tertentu. Lalu spesialitas, yaitu berarti kredit anggaran yang disediakan harus terinci secara jelas peruntukannya. Lalu kelima, ada akrual, yaitu menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang sebenarnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang harusnya diterima walaupun besarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Lalu terakhir ada kas. Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Lalu selanjutnya ada sumber penerimaan APBD.
Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah, dan lain-lain. Lalu kedua ada dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah yang meliputi pertama dana bagi hasil yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah pemerintah pusat. Lalu kedua dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah. Lalu terakhir ada dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Lalu ketiga ada pinjaman daerah dan terakhir ada penerimaan lain-lain yang sah berupa penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan atau jasa giro dan pendapatan bunga, lalu keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, lalu komisi penjualan atau pembentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Penyusunan dan siklus rancangan APBD itu ada 6 mekanisme yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum dan kebijakan umum anggaran, lalu ketiga penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, keempat penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, kelima penyusunan rancangan perda APBD, dan terakhir penetapan APBD. Itu pertama rencana kerja pemerintah daerah. Proses penyusunan perencanaan di tingkat Satker dan Pemda dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu pertama, terdapat SKPD menyusun rencana strategis atau Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Lalu kedua ada penyusunan Restra SKPD yang dimaksud dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan. Lalu ketiga, Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang menggunakan bahan dari renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada renja pemerintah. Lalu keempat ada rencana kerja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada kelima, RKPD membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Lalu ada kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu ada RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu dalam penyusunan RKPD selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. Lalu terakhir RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Lalu kedua ada kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Dalam proses penyusunan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD harus bekerjasama baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan atau KUA dan PPAS dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan berlaku. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya tekanan dari masyarakat dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik.
Pemerintah harus berusaha untuk mengambil umpan balik atas kebijakan dan pelaksanaan anggarannya dari masyarakat, misalnya melalui survei, evaluasi, seminar, dan sebagainya. Akan tetapi, proses penyusunan anggaran harus menghindari tekanan yang berlebihan dari pihak-pihak yang berkepentingan dari pihak pelobi agar penyusunan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu. Lalu ketiga, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD. Menurut pasal 89 ayat 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006, setelah ada nota kesepakatan tersebut di atas tim anggaran atau TAPD menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, penyusunan anggaran dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM, pendekatan anggaran terpadu, dan terakhir pendekatan anggaran kinerja. Lalu keempat ada penyiapan Raperda APBD. Dalam penyiapan Raperda RAPD terdapat lampiran yang harus dilengkapi, yaitu pertama, ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan, lalu ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, lalu rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegiatan, lalu kelima, rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi kerangka pengelolaan keuangan negara. Lalu daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan, lalu daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal atau investasi daerah, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain, daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, lalu dan daftar dana cadangan daerah dan daftar pinjaman daerah. Lalu terakhir ada penetapan APBD. Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat dan untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dimulai. Lalu kemudian, Raperda APBD pemerintah kabupaten atau kota yang telah disetujui dan merancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati Wali Kota atau Wali Kota harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional dan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan atau peraturan daerah lainnya. Tahapan terakhir adalah menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, perda dan peraturan daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati atau Wali Kota kepada Gubernur terkait paling lama 7 hari kerja setelah tanggal ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.